Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 4. Nama saya Vivi Arnita dengan NIM 1930003 akan menyampaikan tentang materi geometri transformasi dengan judul isometri lanjutan. Di sini saya akan membahas teorema 13.1 yaitu tentang ketunggalan isometri. Diketahui tiga titik yang tak kolinier yaitu A, B, dan C. Jika pada tiga titik lain A aksen, B aksen, dan C aksen, maka paling banyak satu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Maka kita akan buktikan. Yang pertama itu kita punyai tiga titik yang tak kolinier A, B, dan C. Andaikan ada dua isometri, yaitu T1 dan T2, sehingga transformasi A sama dengan A aksen sama dengan transformasi 2. Di sini akan kita buktikan. Yang pertama itu kita punyai tiga titik yang tak kolinier, yaitu ada A, B, dan C. Andaikan ada dua isometri T1 dan T2, sehingga transformasi A sama dengan A aksen sama dengan transformasi 2A. Kemudian transformasi B sama dengan B aksen sama dengan transformasi B. Selanjutnya transformasi C sama dengan C aksen sama dengan transformasi C. Karena T1 dan T2 isometri, maka terkait sifat isometri yaitu mengawaikan jarak akan diperoleh AB sama dengan A aksen B aksen. Kemudian AC sama dengan A aksen C aksen dan BC sama dengan B aksen C aksen. Karena A, B, C tak segaris, maka A aksen, B aksen, C aksen juga tak segaris. Selanjutnya kita akan membuktikan kontrapositif, di mana kita andaikan transformasi P tidak sama dengan transformasi 2P dan transformasi 1P tidak sama dengan P aksen. Kemudian transformasi 2P sama dengan P double aksen. Maka PA sama dengan P aksen A aksen sama dengan P double aksen A aksen. Jadi A aksen terletak pada sumbu ruas garis P aksen P double aksen. Dengan cara yang serupa didapat B aksen C aksen juga terletak pada sumbu P aksen P double aksen. Jadi A aksen B aksen C aksen segaris. Tadi kita ketahui T1 dan T2 isometri, maka ini tentunya berlawanan. Tadi kita ketahui transformasi 1 dan transformasi 2 isometri, maka tentunya berlawanan dengan sifat bahwa A aksen, B aksen, C aksen tak segaris. Jadi haruslah transformasi 1P sama dengan transformasi 2P, di mana P anggota dari V. Ini berarti transformasi 1 sama dengan transformasi 2. Jadi ada banyak satu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Dengan cara yang sama bisa kita buktikan untuk PB sama dengan P aksen B aksen sama dengan P double aksen B aksen, dan juga untuk C yaitu PC sama dengan P aksen C aksen sama dengan P double aksen C double C aksen. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfan. Kepada Zulfan dipersilakan. Andaikan T memetakan P sama dengan XY pada titik HX tambah KY, KY dikurang HY. TP sama dengan HX tambah KY, KX dikurang HY. Akan dibuktikan bahwa T sama dengan NS. Satu, akan dibuktikan bahwa T sebuah isometri. Andaikan P1 sama dengan X1, Y1, P2 sama dengan X2, Y2, yaitu dua titik sebarang. Maka P aksen 1 sama dengan
P1 sama dengan HX1 ditambah KY1, KX1 ditambah HY1, dan P aksen 2 sama dengan TP2 sama dengan HX2 ditambah KY2, KX2 ditambah HY2. Sehingga P aksen 1 P aksen 2 dikuadratkan sama dengan HX1 ditambah KY1 dikurang HX2 ditambah KY2 dikuadratkan ditambah KX1 ditambah HY1 dikurang KX2 ditambah HY2 dikuadratkan sama dengan HX1 dikurang X2 ditambah KY1 dikurang Y2 dikuadratkan ditambah KX1 dikurang X2 dikurang HY1 dikurang Y2 dikuadratkan sama dengan H kuadrat ditambah K kuadrat X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah K kuadrat ditambah H kuadrat Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Oleh karena itu B sama dengan MSA dan MSO sama dengan B MSA dan MSO sama dengan kosong, maka OB sama dengan OA karena OA sama dengan 1 dan OB sama dengan akar H2 ditambah K2, maka H2 ditambah K2 sama dengan 1. Diperoleh P aksen 1, P aksen 2 sama dengan kuadrat karena OA sama dengan 1 dan OB sama dengan akar H2 tambah K2, maka H2 tambah K2 sama dengan 1. Diperoleh P aksen 1, P aksen 2 sama dengan akar X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan sama dengan P1 P2, sehingga T sebuah isometri 2, maka dibuktikan T sama dengan S. Dari uraian di atas diperoleh TO sama dengan 0,0, TA sama dengan H, K, TB sama dengan H kali H tambah K dikali K, KH dikurang HK sama dengan H kuadrat ditambah K kuadrat, 0 sama dengan 1,0. Itu dia, terima kasih. Selanjutnya teorema 13.3 akan disampaikan oleh Eni Purwanti. Kepada Eni Purwanti disilakan. Terima kasih kepada Zulpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema 13.3, yaitu himpunan transformasi yang terdiri atas translasi, refleksi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Terdapat 4 jenis isometri. Yang pertama, refleksi pada garis. Yang kedua, translasi. Yang ketiga, rotasi. Yang keempat, refleksi geser. Andaikan R sebuah refleksi geser dengan sumbu T sehingga R sama dengan GAB MT dengan AB sejajar T. Mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar ini ada sebuah garis diberi nama T. Di sini ada ruas garis berarah AB. Terdapat titik P. Apabila titik P kita geser sejauh ruas garis berarah AB, maka didapatkan geserannya titik ini. Dinamakan P0, artinya geseran AB terhadap titik P adalah P0. Selanjutnya, titik P0 kita cerminkan terhadap T sehingga bayangannya berada di titik ini. Titik ini kita sebut P double aksen. Titik inilah yang disebut refleksi geser. Mengapa demikian? Karena apabila titik P dicerminkan terhadap T, maka bayangan berada di titik ini. Sehingga R sama dengan geseran AB dikali MT. Selanjutnya, andaikan GBC sebuah translasi, maka GBC R sama dengan GBC dikali GAB MT. Sama dengan GBC GAB kali MT.
Karena hasil kali dari dua translasi adalah translasi, maka ada dua garis berarah AC sehingga GBC, GAB sama dengan GAC aksen. Dengan demikian, maka GBC R sama dengan GAC MT. Apabila AC tidak tegak lurus pada T, maka GAC MT adalah suatu refleksi geser. Selanjutnya, teorema 14.4 akan dijelaskan oleh Fitri Utami. Terima kasih kepada Eni. Saya Fitri Utami, NIM 193013. Saya akan menjelaskan tentang teorema 13.4. Apabila ada dua garis AB dan ruas garis CD sehingga AB kongruen CD, maka ada dua isometri langsung dan isometri lawan yang memetakan A pada C dan B pada D. Kasus yang pertama, A sama dengan C, B tidak sama dengan D. Andaikan A sama dengan C dan B tidak sama dengan D, dan S sumbu ruas BD, AB kongruen CB. Karena A sama dengan C, maka AB kongruen AD, sehingga S melalui A. Jadi MSA sama dengan A sama dengan C, dan MSB sama dengan D, sehingga MS adalah isometri lawan. Andaikan CD adalah garis T, maka MT MSA sama dengan MTC sama dengan C, dan MT MSB sama dengan MSD sama dengan D. Jadi MT MS adalah isometri langsung. Selanjutnya kasus kedua, A tidak sama dengan C, B tidak sama dengan D. Di sini ada dua gambar. Bisa teman-teman lihat atau perhatikan di slide PPT yang sudah ada. Selanjutnya kasus ketiga, A sama dengan C, B sama dengan D. Maka jika S sama dengan ruas garis AB, diperoleh MSA sama dengan C dan MSB sama dengan D, yaitu isometri lawan. Sedangkan I sama dengan MSMT adalah isometri langsung. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Prabowo. Kepada Prabowo, disilahkan. Terima kasih kepada Fitri Utami. Perkenalkan, saya Prabowo dengan NIM 19312. Lanjut di teorema 13.5 bahwa setiap isometri adalah hasil kali dari paling banyak 3 refleksi garis. Bukti, andaikan T sebuah isometri dan ada 3 titik A, B, C yang tak segaris, andaikan bahwa T dikali A sama dengan T aksen, T kali B sama dengan B aksen, dan T kali C sama dengan T aksen. Perhatikan gambar berikut. Karena A aksen, B aksen kongruen dengan AB, maka berdasarkan teorema 13.4 paling sedikit ada 2 isometri yang memetakan A pada A aksen dan B pada B aksen, yaitu suatu isometri langsung L plus dan satu isometri lawan L minus. Dengan L plus adalah hasil kali dari 2 refleksi garis MT, MS, dan L minus adalah refleksi MS, atau hasil kali 3 refleksi garis yaitu MT, MU, dan MS. Pilih di antara L minus dan L plus salah satu yang dapat dinyatakan dengan hasil kali refleksi yang banyak paling sedikit. Jika L min sama dengan MS, kita misalkan N sama dengan L minus dan kita ambil N sama dengan L plus jika L minus sama dengan MT, MU, dan MS. Perhatikan C1 sama dengan N dikali C. Kasusnya jika C aksen sama dengan C1, maka N memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Jadi menurut teorema ketunggalan isometri, maka T sama dengan N. Kasus 2, jika C tidak sama dengan, jika C aksen tidak sama dengan C1, andaikan A aksen, B aksen sama dengan P.
Oleh karena T dan N adalah isometri, maka AC sama dengan A aksen C aksen sama dengan A aksen C, dan BC sama dengan B aksen C aksen sama dengan A aksen C. Ini berarti bahwa A aksen dan B aksen sama jauhnya dari ujung ruas garis C aksen C1. Ini berarti bahwa P adalah sumbu C aksen C1 sehingga M1 dikali C1 sama dengan C aksen. Jadi diperoleh MV N dikali A sama dengan MV N dikali A aksen sama dengan A aksen. MV N dikali B sama dengan MV N dikali B aksen sama dengan B aksen. Dan MV N dikali C sama dengan MV N dikali C aksen sama dengan C aksen. Dengan menggunakan teorema ketunggalan isometri, maka T sama dengan MV N dari kasus 1 dan kasus 2 dapat disimpulkan bahwa T sama dengan N atau T sama dengan MV N. Oleh karena N adalah suatu refleksi garis atau hasil kali 2 refleksi garis, maka T adalah hasil kali dari paling banyak 3 refleksi garis. Akibatnya, setiap isometri langsung adalah suatu translasi atau rotasi, sedangkan suatu isometri lawan adalah suatu refleksi atau refleksi geser. Misalnya, MS, MT, MV, MW, dan MR adalah suatu refleksi garis atau suatu refleksi geser. Sedangkan GAB, MU, RA, GCD, MT adalah sebuah translasi atau suatu rotasi. Baiklah, untuk teorema 13.6 akan disampaikan oleh Sakila. Baik, terima kasih kepada Prabowo. Saya Syakila dengan NIM 1930005 akan menjelaskan tentang teorema 13.6. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka ada tepat satu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Buktinya, menurut teorema ketunggalan isometri, maka hanya terdapat satu isometri. Kita tahu bahwa ada sebuah isometri T yang bersifat TA sama dengan A aksen dan TB sama dengan B aksen. Ini disebabkan A sama dengan A aksen B aksen. Andai C1 sama dengan TC, jika C1 sama dengan C aksen, maka bukti selesai. Jika C1 tidak sama dengan C aksen, andaikan U sama dengan A aksen B aksen. Karena A aksen C1 sama dengan A aksen C aksen dan B aksen C1 sama dengan B aksen C aksen, maka U adalah sumbu C aksen C1. Jadi MU C1 sama dengan C aksen. Dengan demikian diperoleh MU TA sama dengan MU T aksen sama dengan A aksen. MU TB sama dengan MU TB aksen sama dengan B aksen. MU TC sama dengan MU TC aksen sama dengan C aksen. Dengan demikian telah terbukti adanya suatu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen, yaitu T atau MUT yang memetakan segitiga ABC pada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.